والشيخ عبيد الله بن محمد bin Yusuf radhiyallahu anhu didayakan pula untuk keluarga-keluarga kita yang telah mendahului. Mudah-mudahan diterima segala amalnya, diampuni segala dosanya, dan untuk kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang, sehat walafiat, umur yang barokah, sehingga kita bisa beribadah dengan maksimal untuk selanjutnya menyempurnakan ibadah-ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma wa sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum. kesempatan kali ini Al-Hakir akan membacakan fikih yang berkaitan dengan puasa, karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan pada bulan Ramadan, mendapati bulan Ramadan bulan depan ini, dan tentunya Ramadan selanjutnya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus saumi utawi iki iku bab kang nerangaken puasa, poso. Wa utawi poso iku utawi poso lewatan ing dalem ahli bahasa, ing dalam bahasai iku al-imsaku, ngeker, menahan diri. Wasaraan imsakun an mufattirin atau an muftirin atau mufattirin misurutihi al-atiyati. Sedangkan yang dikatakan puasa secara syar'an, secara syariat, secara istilah adalah imsakun, menahan, tidak melakukan an mufattirin atau an muftirin saking perkara kang batalaken poso bisurutihi kalawan pira-pira syarate saum atau puasa al-atiyah kang bakal teko. Jadi apa yang dikatakan puasa secara istilah, pokoknya tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, yang insya Allah kita sebut nanti. Itu namanya puasa. Apabila hal itu kita lakukan, maka kita sudah dapat menggugurkan perintah puasa. Maka kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang telah melakukan kewajiban, yaitu puasa bulan Ramadan. Apa mufattirin itu? Apa hal-hal yang dapat membatalkan puasa? Nanti kita sebutkan. Wa furida fi sa'bana, wa furidolan dan wajibaken apa saum apa puasa Ramadan fi sa'bana ing dalem bulan Sa'ban, fis saniyati ing dalem fis sanati saniyati ing dalem taun kang kaping pindho minal hijrati saking hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, selama Rasulullah 13 tahun berada di Mekah, belum ada perintah puasa, sehingga beliau selama 13 tahun kurang lebih di Mekah tidak berpuasa. Kenapa? Karena tidak diperintah atau belum diperintah. Diperintahnya puasa Ramadan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, sudah mendapat
1 tahun menjelang tahun kedua pada bulan Sya'ban, barulah Nabi Muhammad diperintah untuk melakukan puasa Ramadan dengan turunnya ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang kita hafal. Kalau Rasulullah setelah hijrah ke Madinah hanya tinggal di sana selama 10 tahun, karena dakwah Nabi itu selama 23 tahun di Mekah 23 tahun, di Madinah 10 tahun. Walhasil ketika Nabi Muhammad pertama kali diwajibkan berpuasa pada tahun kedua Hijriah, berarti Nabi Muhammad berada di Madinah selama 10 tahun, berarti Rasulullah Muhammad SAW hanya berpuasa atau bertemu dengan Ramadan sebanyak 9 kali. Setelah itu beliau meninggal dunia. Kita sudah ketemu Ramadan berapa kali Bapak Ibu? Lebih dari 20 kali, bahkan bisa 30 kali. Jadi Rasulullah bertemu dengan Ramadan hanya ketemu selama atau melakukan puasa Ramadan hanya sebanyak 9 kali, kemudian beliau meninggal dunia. Wa utawi saum puasa Ramadan iku min khosaisina, setengah saking biro-biro kekhususan kita umat Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad tidak ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini hanya umat Nabi Muhammad SAW. Nah, walaupun ada puasa-puasa yang lain seperti puasanya Nabi Daud, itu 6 bulan puasanya, 1 hari berpuasa, 1 hari tidak puasa, terus selang-seling selama 1 tahun. Berarti kalau dipilah puasanya 6 bulan. 6 bulan berikutnya tidak puasa, karena sehari puasa, sehari tidak puasa, dan seterusnya selama 1 tahun. Itu masih jauh lebih utama puasa Ramadan, puasanya umat Nabi Muhammad SAW. Yajibu saumu sahri Ramadana ijma'an bikamali sya'bana 30 yawman. Yajibu wajib apa saumu Ramadan, puasa Ramadan, ijma'an kelawan sepakati para ulama, bikamali sya'bana 30 yawman kelawan sampurnani 30 dino saking bulan Sya'ban. Nah, nanti ini Bapak Ibu, insya Allah ada puasa Rabu, ada yang puasa Kamis, insya Allah. Kalau puasanya kalau puasanya Rabu, berarti Selasa malam Rabu sudah mulai taraweh, berarti Sya'bannya 29 hari. Bila nanti hasil tim ru'yah menemukan hilal, entah berapa detik atau berapa usbu, maka Sya'ban hanya berumur 29 hari, berarti kita nanti puasanya hari Rabu. Kalau tim ru'yah nanti baik dari NU atau dari MUI selaku utusan dari negara akan berkumpul nanti mencari atau melihat Sya'ban apa bisa ditemukan pada hari tanggal 29 itu. Kalau tidak ditemukan, maka mau tidak mau ikmalu Sya'bana 30 yawman, maka harus menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Kalau sudah Sya'ban berumur 30 hari, mau tidak mau besoknya langsung tanggal 1, berarti Kamis tanggal 1 puasa.
Kenapa kalau dipastikan istiqmalu Sya'bana salasina yauman, menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari? Karena bulan Hijriah tidak ada yang berumur 31. Kalau bulan Masehi, bulan umum Januari, Februari itu Bapak Ibu umurnya ada yang 31. Januari itu Bapak Ibu selamanya umurnya 31 hari. Maret selamanya 31 hari. April selamanya 30 umurnya. Hanya bulan Februari yang kadang 28, kadang juga 29. Yang lain pasti itu. Tidak untuk bulan Hijriah. Bulan Hijriah ini walaupun sama-sama Ramadan, kadang-kadang Ramadan itu berumur 30. Kadang-kadang 29, tergantung bulan. Kenapa kok beda? Bedanya kalau bulan Masehi, Januari, Februari, Maret dan seterusnya itu menggunakan putaran matahari. Sedangkan putaran matahari itu pasti. Lah rembulan, sedangkan Hijriah menghitungnya adalah melalui bulan. Sedangkan bulan itu mengelilingi matahari, sehingga Ramadan 1 dengan Ramadan berikutnya tidak pasti 29, tidak pasti 30 hari sebagaimana bulan-bulan umum atau bulan Masehi. Jadi bisa jadi Sya'ban sekarang ini 30 hari, bisa jadi 29 hari. Tapi saudara kita sudah memutuskan bahwa puasanya pada hari Rabu Bapak Ibu. Saudara kita Muhammadiyah, ada yang lain, Mas ada yang mengumumkan bahwa puasanya nanti hari Rabu. Kita punya konsekuensi harus mengikuti Menteri Agama, mengikuti kalau yang NU adalah ikut pada NU, menunggu keputusan nanti tim ruqyah. Bagaimanapun kita harus ikut beliau apa mereka yang bertugas yang kurang lebih 25 titik di Indonesia ini sama-sama melihat ru'yah hilal. Hilal itu tidak sama dengan qamar. Qamarul itu lah bulan, tapi kalau hilal itu adalah tanggal. Apa bedanya? Kalau tanggal itu adalah bulan terakhir dari bulan Sya'ban. Jadi Bapak Ibu, kalau panjenengan menggunakan ilmu falak untuk mencari tanggal 1 Ramadan, yang dicari di falak bukan tanggal 1 Ramadan, tapi yang dicari adalah bulan atau tanggal terakhir pada bulan Sya'ban. Jadi kalau mencari Ramadan tanggal 1 di dalam ilmu falak itu yang dicari bukan tanggal 1 Ramadan, tapi yang dicari lebih dulu adalah terakhir bulan Sya'ban. Kalau sudah ditemukan yang namanya hilal adalah tanggal terakhir bulan Sya'ban, tidak ditemukan apakah Sya'ban umur 29 apa umur 30, maka keputusan itu bisa diambil sebagai keputusan dan bisa diikuti. Sebab tim ruqyah itu yang namanya tim bukan sendirian, tapi adalah berupa kelompok-kelompok, bahkan sekarang dilengkapi dengan komputer, kemudian dilengkapi dengan teropong, bintang dan sebagainya. Insya Allah lebih akurat dalam hal memutuskan. Walaupun nanti kita bisa mengikuti orang yang adil, yang bisa menyaksikan aku ketok tanggal siji, aku ketok tanggal terakhir bulan Sya'ban, maka kita bisa ikut. Kalau memang orangnya adil bisa dijadikan imam. Dan jadi caranya kita memulai puasa bulan Ramadan satu dengan menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Hal semacam ini bisa jadi alat sebagai teropong bintang atau bulan itu tidak berfungsi karena mendung, mungkin Pak ya, mendung, sehingga tidak bisa dilihat. Kemudian tim falakiyah belum bisa menemukan keputusan. Maka kalau semuanya ragu-ragu, tidak bisa meyakinkan menemukan hilal di hari terakhir bulan Sya'ban, harus menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Kalau sudah 30 hari, tidak mungkin 31 hari. Bulan Sya'ban tidak pernah ada umur 31.
Berarti kalau sudah 30 otomatis besoknya adalah tanggal 1 Ramadan. Ada yang menyatakan sekarang orang NU ini ada yang mengatakan puasanya hari Rabu, tapi kalendernya tak hari Kamis. Gimana kita? Ya tunggu saja dulu nanti. Jadi kita selaku orang awam, orang bawahan, maka kita harus mengikuti dan menunggu keputusan dari kiai, dari guru, dari tim ruqyah yang ditugaskan oleh negara, baik dari NU atau dari MUI atau dari Menteri Agama. Kita tunggu aja. Yang kedua, ru'yati adlin wahidin, atau orang yang adil, orang bangsa kiai katakanlah, yang orangnya tidak mungkin dusta, kesehariannya orang yang ahli ibadah, namanya adil. Maka kalau beliau walaupun sendirian menyatakan melihat hilal, artinya tanggal terakhir bulan Syawal atau Sya'ban, maka kita boleh ikut. Jadi boleh ikut kepada menyempurnakan 30 hari bulan Sya'ban, bisa mengikuti seorang yang alim, orang yang adil. Kemudian kita bisa ikut kepada orang adil yang bisa, biasanya disumpah Bapak Ibu, wallahi saya melihat hilal, udah kita bisa ikut. Kalau ternyata puasanya hari Rabu, nanti Selasa, Rabu, pas hari rayanya Rabu, berarti puasanya hanya 28 hari. Kita wajib qadha. Sebab begini, 1 Ramadan dengan 1 Syawal itu langkai siji, Pak. Coba umpama nanti tanggal 1 Ramadan, tanggal satunya hari Kamis ya. Hari rayanya kapan? Kamis, Jumat, Sabtu pasti itu. Ulangi. Kalau tanggal 1 Ramadan adalah hari Kamis, maka hari rayanya kapan? Kamis, Jumat, Sabtu sebulan depan. Tidak mungkin hari raya 1 Ramadannya tanggal satunya adalah hari Kamis, hari rayanya Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, tidak mungkin, terlalu jauh. Jadi hanya melangkai 1 Kamis tanggal 1 Ramadan, Kamis, Jumat, Sabtu tanggalnya nanti tanggal Syawal. Berarti kalau Kamis tanggal 1, tanggal Syawalnya adalah juga hari Sabtu, jadi Kamis, Jumat, Sabtu, puasa kita 30 hari. Kalau tanggal 1 Ramadan memulai puasa kita hari Kamis, hari rayanya Jumat, berarti terjadi ru'yatul hilal pada bulan Ramadan untuk menentukan 1 Syawal, maka puasanya hanya 29 hari. Gak apa-apa. Sebab 1 bulan di dalam Ramadan, di dalam Hijriah tidak harus 30 hari, bahkan 29 itu bisa dikatakan 1 bulan. Kalau 28 nggak ada, Pak, berarti punya hutang berarti. Jadi kalau namanya hari Kamis tanggal 1 Ramadan, pas ternyata ru'yat hilal mungkin pada hari Kamis juga 3 bulan ke depan, 3 hari ke depan, berarti puasanya 28 hari. Berarti ada yang salah sampean. Apa yang memulai 1 Ramadan yang salah? Apa menemukan 1 Syawal yang salah? Sebab kalau hari Kamis kita berpuasa, nanti ternyata hari rayanya Kamis juga, ya berarti puasanya 29. Kalau Kamis ternyata hari rayanya Jumat, berarti puasanya jangkep 1 bulan yang namanya 29 hari. Tapi kalau jangkep 30 hari sampean, Kamis, Jumat, Sabtu hari raya, berarti itu 30 hari. Sampai tengeris. Enggak mungkin Kamis hari raya, hari Kamis itu adalah dengan 1 Ramadan, Kamis, Jumat, Sabtu. Pas hari rayanya Minggu atau Senin, terlalu jauh. Puasanya nanti 32 sampean.
melangkai jadi Kamis, Jumat, Sabtu 30 hari. Kalau ru'yah mungkin dilihat di pada bulan Ramadan, maka kalau Kamis bulan Ramadan tanggal 1, maka Jumat adalah hari rayanya, berarti hanya 29 hari dan bisa dikatakan 1 bulan. Ringkasnya Bapak Ibu sampean tidak usah bingung. Sampean ikut kiai saja, ikut kiai kita, ikut Masjid Ampel ya. Ikut orang-orang yang ngerti tentang keputusan tanggal 1 Ramadan dan Syawal, kita tinggal ikut, ndak usah bingung. Tapi sampean ngajak karepe dhewe. Kapan Ramadan? Lek ka Rabu, Kamis. Melo endi? Kamis. Kapan hari raya? Ya lek ka Kamis, Jumat. Ya melo sing awal lah, berarti puasa sampean 28 hari. Giliran mulai Ramadan ikut yang kedua, giliran 1 Syawal ikut yang pertama. Lah enak dhewe sampean. Kurang berarti puasanya hanya 28 hari. Maka Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saya singkat saja karena tidak mungkin, karena tinggal 1 kali ini. Kita nanti ketemu lagi dengan saya pada bulan Syawal mendatang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan diwajibkan kepada siapa? Ramadan diwajibkan kepada orang yang berakal, orang yang baligh, orang yang mampu, al-itaqah, mampu berpuasa. Apa yang maksud mampu? Ya mampu lapar, istilahnya sehat. Mutikun lahu ailis sawmi hissan wa sar'an. Fala yajibu ala sabiin wa majnunin, maka puasa tidak wajib bagi anak kecil, wa majnunin, dan kepada orang yang gila. Berkaitan dengan anak kecil Bapak Ibu, anak yang umur 7 tahun, anggaplah kelas 1 SD, maka Bapak Ibu wajib menyuruh putranya berpuasa. Kalau sampai tidak mau nyuruh, dosa sampean. Ini dalam madzhab Syafi'i, ketika ada anak umur 7 tahun, panjenengan wajib menyuruh puasa. Istilah sekarang puasa beduk, Pak. Bolehlah, apapun alasannya. Kemudian dibiarkan saja tanpa memukul ketika anak umur 10 tahun, putra putri kita, maka panjenengan melihat kepada anak putra putrinya yang tidak puasa, maka sedikit diserentik, dipukul, tapi dorbun ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak membahayakan. Artinya anak yang umur 10 tahun Bapak Ibu wajib menyuruh. Kalau tidak menyuruh, orang tuanya atau mbahnya, kakeknya, neneknya ikut berdosa apabila anak 10 tahun tidak disuruh berpuasa. Kadang-kadang sekarang anak kelas 6 loh, itu enggak puasa tuh. Enggak Pak, SD kelas 6. SD itu sudah umur 12-13 Pak. Kalau anak SD umur 12-13 tidak puasa, sing tuso Bapak Ibu. Nanti di akhirat giliran katanya masuk swarga, tarik sih. Sampai membiarkan anaknya umur 13 tahun tidak disuruh sholat, tidak disuruh puasa. Ya apa? Dosa sampeyan ditarik nih malaikat. Enggak situ mlebu swarga langsung. Wes, jadi anak kita, cucu kita, atau anak yang menjadi tanggung jawab kita 7 tahun wajib diperintah puasa, walaupun dengan cara puasa beduk. Kalau 10 tahun tidak berpuasa, maka orang tuanya tidak menyuruh dan tidak memukul, maka orang tuanya ikut berdosa. Caranya memukul yang tidak membahayakan Pak, mungkin selentik atau cewek di telinganya, atau apa namanya dipecut, ya ringan-ringan aja, jangan ditempeleng Pak. Mukul anak itu ditempeleng tidak boleh, walaupun besar nakal, senakal apapun anaknya ditempeleng tidak boleh, haram Pak ya. Karena memukul kepala ke atas tidak boleh, karena rawan bisa jadi. Wa furuduhu an-niyatu, fardunya puasa hanya ada 2, bahkan ada 3. Yang pertama adalah niatul lailan, harus berniat pada malam hari Bapak Ibu. Panjenengan puasanya itu harus niat tiap malam. Madzhab Imam Syafi'i harus berpuasa itu niatnya setiap malam.
Alhamdulillah kita punya tradisi setelah sholat tarawih dan witir selesai bersama-sama nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya ulangi, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhani, bukan ramadhana. Nggih. Karena ramadhana itu ziyada alif nun alamiah, kemudian itu namanya sigot ghairul munsharif, tapi diidhofakan pada hadis sanati sehingga ramadhana bukan ramadhana tapi ramadhani. Saya ulangi, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhani hadhihi sanati, tidak usah fardhon, langsung lillahi ta'ala. Ulangi, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Enggak usah fardhon lagi Pak, karena di muka sudah fardhi sahri ramadhan, ada fardhi sudah. Yang berikutnya enggak usah fardhon lillahi ta'ala. Kadang-kadang ada spanduk di jalan, marhaban ya Ramadan, nulis nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhan, malahan hadis nanti fardhon lagi. Fardhonnya tidak usah. Di nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhani hadhihi sanati ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau mengatakan fardhon boleh Pak, enggak masalah. Tidak menyebabkan batalnya puasa, tidak. Ramadhana bagaimana? Boleh, tidak sampai merusak, tapi sing bener ramadhani hadhihi sanati. Ini sering disampaikan di tempat-tempat yang seperti ini. Jadi niatnya harus malam Pak, setiap malam. Kalau umpama satu ketika panjenengan lupa tidak niat pada malam harinya, dadak setelah sholat subuh, aduh aku gak niat mampu ngerek, maka puasa kita tidak sah. Dan walaupun tidak sah, maka seharian tetap tidak boleh makan, minum, bebas. Nanti gara-gara lupa niat tadi malamnya, kemudian karena tidak boleh puasa, pas makan bebas di warung, tetap tidak boleh. Menghormati yang, kalau fikih bilang tidak boleh, berarti haram Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sekalian yang kau menghormati, tidak bisa lebih banyak saya menyampaikan tentang puasa, tapi yang perlu diperhatikan bahwa niat harus niat harus setiap malam. Makanya ada solusi yang baik di dalam kitab Fathul Mu'in ini. Ketika niat awal tanggal 1 diberi kuliah katanya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhani hadhihi sanati kulliha lillahi ta'ala. Untuk menjembatani nanti suatu saat mungkin kita lupa tidak niat, maka sudah di cover dengan itu, walaupun dengan madhab yang lain Bapak Ibu. Jadi monggo panjenengan hati-hati sang. Jadi nanti harus berniat setiap malam, sejak maghrib sampai subuh, itu tempatnya niat. Mudah-mudahan puasa kita atau pada bulan Ramadan nanti kita bisa memperbanyak ibadah-ibadah, karena pada bulan Ramadan pahala-pahala sunnah seperti pahalanya puasa ibadah wajib. Jadi ibadah-ibadah yang sunnah pada bulan Ramadan itu sama dengan ibadah wajib dan berlipat ganda pahala sedekah yang mesti kita lakukan. Berbagi pada bulan Ramadan bisa dititipkan di masjid-masjid, di mushola yang diadakan takjil. Sekali lagi mudah-mudahan kita pada bulan Ramadan bisa memaksimalkan ibadah, dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dengan Ramadan selanjutnya. Tentunya tiada lain adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memperbanyak bekal pahala untuk menghadap kepada Allah hari-hari selanjutnya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Selamat menunaikan ibadah puasa, nunggu Rabu apa Kamis, tunggu keputusan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.